warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Asnuter, kembali bersama saya Ubaid Muhammad Baidowi dari PC Asnuter NU Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita kerjasama dengan Setai Diponegoro Tulungagung, yang mana program ini dikerjakan bersama-sama dengan Prodi atau program studi agama Islam Prodi bersama dengan Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Setai Diponegoro Tulungagung. Dan kali ini kita bersama Bapak Kiai Haji Komarudin MPDI. Selamat siang Pak Yai. Selamat siang Gus. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah sehat Gus. Jenengan kados pundi? Alhamdulillah, walaupun tadi malam kita tetap ya kena marah-marah istri tapi tetap sehat nih. Kalau ketemu jenengan sehat ini. Setoran nomor gitu. Aman enggak kayak aman apa itu amannya ke restoran. Oke. Jadi beliau ini di samping beliaunya itu adalah sekretaris LTM lembaga Takmir Masjid PCNU Kabupaten Tulungagung. Beliau juga seniman kaligrafi yang paling terkenal di Tulungagung, karyanya sudah banyak sekali. Nah, nanti di sini ada apa itu namanya link untuk melihat karya-karya beliau. Nah, di samping itu beliau juga Kaprodi PGMI Setai Diponegoro. Masya Allah, ini beliau di samping akademik, seniman, juga pengabdiannya di NU juga Masya Allah. Oke, Yai, ini pembahasan kita tentang Maulid. Karena apa? Sejatinya Maulid itu sudah mendunia ya, di mana-mana, di negara manapun itu ratusan negara itu kalau ada umat Islamnya itu pasti merayakan Maulid. Iya. Nah, cuma bentuknya berbeda-beda. Nah, mulai kapan ya? Mulai sudah 1000 tahun yang lalu mereka juga melaksanakan. Bahkan lagu-lagu kita, lagu-lagu Maulid itu hampir sama semuanya. Nah, cuma ada karena memang penyebaran informasi yang sangat luas, akhirnya ada beberapa kaum jahil murokat dari Minhum yang mengatakan bahwa Maulid itu adalah sesuatu yang bid'ah, ya, yang kalau orang melakukannya nanti masuk neraka. Maulid merayakan kelahiran Muhammad tapi masuk neraka. Dan itu kan sesuatu yang harus kita bedah, gitu kan, kita sebagai umat Islam. Nah, ini nanti kita bedah bersama Yai Komar dengan sangat detail, dengan dalil-dalil yang sangat oke. Nah, kita mulai dari Yai, dari kalau semua pengetahuan itu kan dari definisi nih. Iya, jadi definisi dari dan sejarah itu bagaimana? Dari pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian Maulid itu apa sih? Biar semuanya tahu ini para netizennya sahabat Asnuter. Baik, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Asnuter dan Gus kita yang ganteng ini. Alhamdulillah, tidak hanya istri saya yang katakan ganteng. Terima kasih Gus, diundang di Asnuter, di podcastnya Asnuter yang luar biasa ini dengan jadwal begitu ketat, tapi masih mampu menerima kami. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita memang perlu mengenal tentang Maulid ya, Maulid atau takrif, bagaimana pengertian Maulid. Maulid itu sebenarnya dari kata waladayalidu, lid amarnya mauludun, maf'ulnya maulidun itu adalah zaman makan. Artinya Maulid itu adalah dari sisi bahasa adalah bagaimana waktu kelahiran Rasulullah SAW. Maka di Indonesia itu terkena kata Maulid, Maulidun Nabi. Tetapi beberapa hal juga beberapa kalangan juga mengatakan Maulud Nabi. Maka ada bulan di Jawa itu bulan Maulud. Bulan Maulud. Kalau Jawa itu Maulud. Nah, itu kalau di desa saya bukan Maulud Nabi, Gus. Muludan. Oh iya, Muludan. Jawa Muludan. Jadi memang dekat antara Mulud dan Maulid dengan Mulud dan Mulud. Karena ada sedekahnya itu makan-makan. Ada sedekahnya. Itu nanti akan kita ulas bagaimana sedekah, dasarnya sedekah ketika Maulid Nabi, Gus. Nanti kita akan ulas ke sana ya. Itu jadi definisi Maulid Nabi itu bagaimana
kita menghadirkan mahabbah kepada Rasulullah, kita berkumpul, kemudian kita membacakan sirah Nabi, kita meneladani apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu kan adalah sebuah cerita yang tidak akan pernah kita laksanakan semuanya di umur-umur kita. Kita mencontoh Rasulullah itu seumur hidup kita tidak mampu. Maka itu perlu tiap tahun dihadirkan. Biar kita ittiba bisunnati Rasulillah. Intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu definisinya, yaitu merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, isinya tadi adalah sirah Nabi, ada maulidan sedekah-sedekah. Nah, ini ada dari minum itu. Mereka berkata ini adalah sesuatu yang baru ya, karena memang tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman sahabat. Nah, pertama kali itu kan maulid kan sebuah perayaan yang dilakukan pada hari tertentu, tanggal tertentu. Itu yang merayakan pertama kali itu kan kita tahu bukan dari Indonesia ya. Iya, betul. Itu sebenarnya siapa sih yang pertama merayakan maulid itu? Ingat Gus, pemirsa Stuter yang berbahagia, bahwa orang dari luar kita sering mengatakan, loh, kalau maulid itu bagus, kenapa Rasulullah tidak melakukan? Kan seperti itu. Padahal kalau kita melihat definisi ini sebenarnya salah. Salahnya di mana? Bahwa yang hadis Nabi itu bukan cuma yang dilakukan saja, tetapi ada qaulan dan takriron. Artinya ada ucapan dan ada juga pernyataan. Kalau pertanyaannya, loh ini zaman Rasulullah kan tidak dilakukan, kenapa kamu melakukan? Berarti kamu bid'ah dong. Bid'ah dong. Iya, memang nanti kita akan masuk pada bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus yang wajib diteruskan. Maka di akhir berarti abad, itu sesuatu yang baik gitu ya. Yang baik, yang baik. Yang tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Sama sekali tidak. Kalau mereka mengatakan itu bertentangan, mereka mengada-ada aja. Iya, mengada-ada saja. Kembali yang tadi hampir melakukan tadi siapa? Yang pertama kali melakukan adalah namanya Ibnul Fadl Abdullah Muhammad As-Siddiq Al-Ghomari. Itu di akhir abad keempat untuk menggugah bagaimana semangat warga masyarakat, bagaimana kaum muslimin untuk lebih mencintai kepada Rasulullah. Itu karena terpaut sudah 4 abad, itu maka digairahkan kembali bagaimana membaca sirah Rasulullah. 400 Hijriah. Iya, 400-an Hijriah. Iya, itu 4 abad 400-an. Bagaimana dengan kita sekarang yang 1400? Ini sangat urgent sekali untuk kita lakukan. Berarti itu adalah sesuatu yang baik, akhirnya tapi muncul spesifik perayaan itu pada akhir permulaan abad 400-an Hijriah. Iya. Nah, isinya sih tadi kan isinya cuma global aja. Aslinya isinya isinya maulid itu secara detail apa saja sih perayaan-perayaan itu? Baik. Maulid itu sebenarnya isinya begini, dimulai orang-orang berkumpul, bisa berkumpul di rumah atau di masjid atau di musola dimanapun. Kemudian di situ dibacakan qasidah. Qasidah itu adalah syair-syair yang memuji kepada Rasulullah. Dan itu diperbolehkan kan di dalam Islam memuji. Iya, kan dulu namanya ada namanya Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Suatu saat beliau itu seorang sahabat ini, dia memuji-muji Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dipuji-puji, kemudian Rasulullah itu tersenyum. Ya tabassam, tersenyum. Seperti jenengan Gus. Senang berarti Rasulullah senang. Sampai akhirnya oleh Rasulullah diberikan kemelurik bahasa pesantrennya Gus. Burdah. Nah, akhirnya burdah inilah yang menjadi nama bagi qasidah-qasidah itu. Akhirnya dibaca oleh seluruh. Iya. Ya, dan kita meneruskan itu aslinya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Akhirnya ketika orang berkumpul ya Gus, di acara maulid orang berkumpul, kemudian mereka bersedekah, mereka membacakan sirah Nabawi. Bahkan banyak cerita-cerita yang sangat menyentuh. Ada mau itu juga. Bahkan sekarang ini ada lomba-lomba juga. Nah, lomba nasyid, ya kan. Lomba baca Quran. Iya, betul. Padahal isinya itu bagus ya, Bagus. Bahkan kalau di desa Gus, itu ada ambengannya.
Sebelumnya ada rangkaian perlombaan pelurutan jambe. Wah, seru untuk sebagai mahabbah kepada Rasulullah. Betul. Oke, itu. Ada nggak sih yang secara spesifik Rasulullah itu pernah merayakan maulidnya sendiri? Riwayat yang menyatakan Rasulullah itu kayak mengajarkan secara dasar, apa itu saya itu juga merayakan aslinya. Kalau Iya. kamu merayakan ya boleh aslinya. Iya. Itu ada nggak sih yang hadis-hadis seperti itu? Nah, itu betul. Itu ada satu hadis sahih di mana suatu saat Rasulullah itu berpuasa pada hari Senin. Hari Senin. Iya, hari Senin. Nyenen Kemis kalau Iya, Jawanya. betul, Senin Kemis. Kemudian para sahabat bertanya, "Loh kan Nabi jenengan puasa hari Senin kenapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, hadza yaumu wulidtu." Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Artinya Rasulullah itu bergembira, bersyukur terhadap kelahirannya, sampai kelahirannya saja dipuasani. Dirayakan dengan berpuasa. Berpuasa dengan amal soleh. Kalau zaman dulu kan tidak mungkin ada lomba. Iya, ada lomba baca Quran kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Berarti itu memang secara sederhana. Sederhana. Ya, jadi memang kayak embrionya begitu. Betul. Jadi itu dipahami bahwa Rasulullah sendiri juga mencontohkan itu, mencontohkan kelahiran itu. Jadi kalau kita memahami, jadi Nabi Muhammad itu juga aslinya juga merayakannya. Iya. Nah, ini kan ya juga kadang kita berpikiran, kadang kita puasa Senin Kemis itu tuh apa sih gitu loh. Nah, itu kan dijawab sama Rasulullah karena ada perayaan. Bahkan kaum minhum kadang mereka juga tidak tahu bahwa hari Senin itu dia berpuasa ini kenapa sih kok Rasulullah kok berpuasa. Jadi kalau kita mengembangkannya itu kan aslinya juga pengembangan kan diperbolehkan juga kan. Itulah bedanya kaum literalis dengan kita yang kontekstualis. Artinya kita memandang sesuatu itu tidak cuma yang tekstual saja. Kalau tekstual bahaya Gus. Contoh begini, Rasulullah itu pernah memerintahkan sahabatnya tasaddaqu walau bisyikit tamrotin. Sedekahlah meskipun itu separuh dari tamro, kurma. Berarti apakah kita sedekah makan dulu separuh, nyogos separuh sampai kan tidak. Harus kurma sedikit kan enggak? Ya enggak. Lebih baik. Artinya kita lebih baik banyak. Artinya kita memahami tidak cuma tekstualnya, tetapi kontekstualnya itu. Itulah. Memang kaum kontekstual itu memang juga bahaya juga. Iya, tekstualis. Ada perpaduan dengan konteksnya, konteks dari ayat tersebut atau dari lafaz tersebut. Hadis tersebut. Jadi memang ada gini lagi. Jadi ada kaum jahil, yang jahilnya ini juga murokab, mereka bikin keraguan di dalam hati aswaja dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Nah ini Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Iya. Ada juga yang meriwayatkan, jadi Rasulullah juga meninggal wafat pada bulan Rabiul Awal. Iya, Seakan-akan kita itu merayakan di atas kesedihan yang terbesar. Lah, itu gimana itu? Oke. Memang Rasulullah kita tahu meninggal hari Senin, beliau lahir juga hari Senin. Kemudian Imam Suyuti menjawab ini luar biasa, Gus. Bahwa Imam Suyuti itu kelahiran itu memang adalah sesuatu yang anugerah. Kelahiran Rasulullah itu adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi memang kita juga pahami bahwa hari Senin itu juga wafatnya Rasulullah, dan wafatnya Rasulullah itu adalah musibah yang terbesar bagi muka bumi ini. Bagaimana orang semuanya menangis, bagaimana bumi semuanya menangis. Tetapi Imam Suyuti mengatakan, maka kita itu disunahkan untuk mengungkapkan kegembiraan terhadap kelahirannya, bukan dalam rangka kesedihan terhadap wafatnya. Artinya bukan kita bergembira kepada wafatnya Rasulullah, tetapi wafatnya Rasulullah kita berikan kesabaran terhadap kaum muslimin, tetapi bagaimana kita bergembira terhadap kelahirannya. Bagaimanapun itu kan menjadi kesunahan. Berarti itu kalau kita pahami, jadi kalau senang kita tunjukkan, karena memang harus ditunjukkan, sunnahnya ditunjukkan ya. Kalau senang gembira kita tunjukkan, kalau yang sedih-sedih ya jangan terlalu di share di medsos. Betul. Galau. Makanya ketika kita kelahiran anak, Gus. Putranya sudah berapa? 6, Gus ya? Saya. Oh iya. Mau 7. Oh, mau 7. Padahal itu masih 4. Iya. Itu kalau kita
Saya rencana 12 Gus. Oh, ngaten Itu nggih. kalau kita kelahiran anak kan kita disunahkan untuk akikah. Oh ya, Iya, bahkan nyembelih kalau kambing. nyembelih kambing, bahkan kalau kambing kita saja beranak Gus, kita disunahkan brokohan Iya, kok. itu. Ya, Gitu kan. Karena kesenangan terhadap kelahiran, kelahiran. apalagi ini adalah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Oh Wasallam. iya, betul betul. Itu Iya, iya. Gus. Terus ada pernah dengar itu yang Abu Lahab Suwaibah, Oh, Suwaibah iya. itu gimana itu? Wah, ini kisah luar biasa nih. Jadi Abu Lahab itu kan punya pembantu, Oh budak. ya, budak zaman Namanya, dulu budak. iya budak, namanya Suwaibah. Iku taruhlah sing ngecamne kopi ya kuwi Gus. Sing kon mbah-mbah ya kuwi. Akhirnya ketika keponakannya atau Siti Aminah, istri Sayyid Abdullah Itu itu, melayani iya, Siti Aminah. iya, disuruh melayani Siti Aminah dengan membawa satu pesan. Ya. Nanti kalau keponakanku lahir, tolong beri kabar aku. Ya. Lah, mulai itu sebenarnya Abu Lahab itu neng omah ngecam kopi dhewe, Gus. Oke. Mbah-mbah dhewe, begitu menderitanya. Dan kemudian ketika Suwaibah kemudian melayani Siti Aminah, kemudian lahir Rasulullah SAW, beliau Suwaibah kemudian menghadap kepada Abu Lahab. Kemudian ketika menghadap ke Abu Lahab, niki ponan jenengan sudah lahir. Kabar gembira. Kabar gembira. Begitu bahagianya Abu Lahab mendapati dia itu punya keponakan laki-laki yang luar biasa. Saking gembiranya kemudian Abu Lahab itu mengatakan kepada Suwaibah, Suwaibah mulai saat ini kamu saya mau nikahkan. Nah, ini sebuah peristiwa yang akhirnya menghantarkan kepada Abu Lahab ini ketika Abu Lahab sudah di alam kubur. Ketika di alam kubur itu, di alam barzah, akhirnya atas kegembiraan dia terhadap kelahiran Rasulullah kemudian memerdekakan Suwaibah itu, setiap hari Senin itu siksanya Abu Lahab itu diringankan. 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 Padahal dia kafir. Iya, padahal dia kafir dan itu dicap di Al-Quran bahwa dia itu adalah orang yang Tapi kafir. diringankan Diringankan. gara-gara Dia gembira terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. apalagi kita yang Apalagi umat kita, Islam semoga kita akan diringankan bahkan dihilangkan. beri syafaat Rasulullah. Amin amin Ya, amin. itu Gus. Ada pertanyaan lagi ini dari kaum jahil murokab ini juga. Ya, nggih. Ini mereka juga menggoda hati kita, memberi keraguan. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, kalau saya pernah mendengar ini secara maknanya saja. Iya. Rasulullah pernah bersabda, kamu jangan mengagungkan aku seperti pengagungan Isa ibnu Maryam. Oke, oke. Nah, itu kan yang ditakutkan mereka, wow, umat Islam nanti mengagungkan Nabi Muhammad sampai menganggap Tuhan. Nah, itu ini Maulid ini menganggap sebagai Tuhan. Itu gimana itu? Oke, itu memang ada hadisnya itu. Bahwa kita dilarang mengagungkan sebagaimana mengagungkan Nabi Isa. Nah, ini memang berbeda. Mengagungkannya umat Nabi Isa kepada Nabi Isa itu sampai mengkultuskan, bahkan sampai menuhankan Nabi Isa. Karena saking hebatnya Nabi Isa bisa menghidupkan sesuatu yang mati, burung yang sudah tulang belulang kemudian dihidupkan. Saking hebatnya seperti itu. Nah, tapi umat Rasulullah itu bisa dicek, semuanya tidak ada yang mengkultuskan sampai menuhankan. Tidak ada. Tidak ada. Kita pun juga enggak ada ya, kita cuma Iya. sesuai dengan hadisnya saja sudah. Iya. Kita tidak pernah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ya menganggap Iya, agung betul. dalam koridor beliau sebagai Nabi. Iya, memang beliau istimewa dengan berbagai sifat istimewa, akhlak mulianya. Kita mengakui itu terhadap itu tidak sampai mengagungkan, sampai menuhankan Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Jadi ini tadi jenengan sudah menyampaikan dari dalil-dalil. Iya. Terus dari hadis-hadis, terus argumennya bagaimana. Iya. Nah, ini kita kan ahli sunnah wal jamaah. Konsep kita kan mengikuti Imam Madzhab, yang mana Imam Madzhab itu adalah seorang yang kompeten di dalam bidangnya dalam mencari sebuah hukum syariat, ya kan? Dia sudah kompeten sekali. Nah, kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memang identik ya dirinya kan mengikuti 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gitu. Ada nggak nih yang dari pendapat-pendapat para madzhabul arba'ah ini, baik dari sahabatnya atau dari pengikut-pengikutnya,
Nggih. Mungkin dari Syafi'i dulu. Oke, karena kita Syafi'iyah yang terbesar di Indonesia, maka kita bisa mengutip dari makolahnya Imam Syafi'i yang mengatakan beliau. Makolahnya Imam Suyuti. Oke, makolahnya Imam Suyuti dari ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, huwa minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farahi wal istibsyari bi maulidil syarif. Di sini jelas bahwa ini adalah huwa minal bid'il hasanah. Ini adalah sebagai bid'ah yang hasanah. Jadi ini adalah bid'ah hasanah. Memang tidak ada zaman Rasulullah, tetapi ini adalah bid'ah hasanah. Sesuatu yang bagus. Iya, allati yusabu 'ala sahibuha, yang diberikan pahala orang yang melakukan. Berarti orang yang mendapatkan pahala. Kenapa? Minta bi qadrin Nabi, karena mengagungkan derajatnya Rasulullah SAW. Mengagungkan derajatnya Rasulullah, kita dapat pahala. Dengan cara kita. Dengan cara kita. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini sebagai menampakkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain, Imam Suyuti juga mengatakan ini lebih jelas lagi, lebih soreh lagi. Dikatakan yustahabbu lana bi izhari syukri bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijtima'i wa it'amut ta'ami wa nahwu dzalika min wujuhil qurbati wa izharil musarrat. Dikatakan di sini yustahabbu lana, disunahkan kepada kita untuk menampakkan syukur terhadap kelahiran Rasulullah SAW dan berkumpul, saling memberi makan. Kemudian ini sebagai sesuatu bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengikuti Imam Suyuti yang mana beliau adalah min kibari Syafi'i. Oke, iya, betul. Berarti kita memang ada yang kita ikuti dari ulama-ulama terdahulu, dari salafun saleh kita sudah mengikuti. Kayak tadi jenengan mengatakan tadi ini memberi makan, ini dalilnya mana? Ya dalilnya adalah sodako. Sodako pun tidak perlu dalil aslinya, karena itu memang kebaikan. Aslinya kan begitu kalau kita pahami seperti itu. Jadi untuk kalau dari Hanafiyah, kita memang perlu juga tidak cuma Syafi'iyah, juga kita perlu Hanafiyah. Ada Syekh Ibnu Abidin mengatakan di sini, i'lam anna minal bid'il mahmudah. Ini jelas juga. Amal al-maulid syarifi min syahri alladhi ulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Dawe seperti ini. Ketahuilah bahwa anna minal bid'il mahmudah ini adalah sebagai bid'ah yang sama mahmudah. Dengan tadi yang mengatakan ini juga bid'ah. Sesuatu yang baru. Ini juga Hanafi Ini juga bid'ah. Cuma mau diksinya tadi hasanah, ini mahmudah, kan intinya juga sama. Kalau hasanah sama mahmud itu kan sama. Sama-sama terpujinya. Yang tadi hasanah bagus, yang ini mahmud terpuji. Bagus dan terpuji gitu. Iya, betul. Ya. Oke, kalau dari mazhab Maliki ini juga banyak di Afrika, ini di daerah Sudan. Itu juga. Itu kados pundi? Tadi kita sudah Syafi'iyah, Hanafiyah, sekarang Malikiyah. Malikiyah ada seorang imam namanya Al-Imam Ibnu Hajj, seorang ulama Maliki, mengatakan begini, Gus. Ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah ahla dzarikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wal ridwan. Itu artinya begini, ini jelas sekali bahwa tidak ada rumah atau tempat, masjid atau manapun yang dibacakan maulid Nabi di situ, sirah Rasulullah di situ, maka hafatil malaikat akan melimputi dari tempat-tempat itu. Terus kemudian Allah akan memberikan ridwan warahmah, memberikan kasih sayang. Artinya kasih sayang apa? Artinya orang tersebut ketika punya hajat dimudahkan hajatnya. Dia punya keinginan apa, dikabulkan keinginannya. Ini adalah tentang rahmat Tuhan. Artinya barokahnya itu sampai ke sana. Itu. Jadi ini sudah masjid itu adalah tempat yang kalau mustajabah, terus ada maulidnya, ini malah disunahkan di situ. Makanya kalau ada kemarin kita lihat di TikTok itu ada yang mengatakan, oh ini maulid terbangan kok di masjid, padahal ini disunahkan kalau
kalau menurut Imam Maliki nggih. Iya. Jadi Gitu, Gus. gini ya, kalau kita memahami ya, kita kan ini jenengan tadi sudah menyampaikan definisi dalil Iya, dan dalil-dalil hadis-hadis, terus argumennya bagaimana. Terus ini juga kita pendapat para ulama ya kan, iya, pendapat para oke. ulama dari madhab-madhab ini. Ini kan kita sejatinya mengikuti para salafun soleh dalam memahami dalil-dalilnya Rasulullah ini yang mengatakan akhirnya mereka berpendapat bahwa maulid itu adalah sesuatu yang baik Baik, dilakukan, sunnah sunnah, itu walaupun ada yang mengatakan sunnah mendapat pahala kalau dilakukan sunnah dan berdasarkan eh, tuntunan. tuntunan Nabi Muhammad Oke, SAW. oke. Nah ini terakhir nih dari Iya, Hanabilah. Kita sering dengar ini dari kalau minhum orang-orang Wahabi, langsung saya aja sebutkan namanya ya. iya. Dari Wahabi itu mereka berpendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun gimana ini Oke, pendapatnya? kita langsung merunut dari makalah seorang imam yang banyak dijadikan rujukan oleh mereka. Oke. Kita tampilkan Ibnu Taimiyah mengatakan seorang madhab Hambali mengatakan fata'timul maulidi wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini luar biasa bahwa mengagungkan fata'timul maulid, mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai hari raya itu adalah qad yuf'alahu ba'dun nas. Itu telah diambil oleh sebagian banyak manusia. Bahkan di sini dikatakan wa yakunu lahu fihi ajrun azimun. Pahala yang besar. Ada pahala yang sangat besar, Ini ya, azim adalah itu. Ibnu Taimiyah, Gus. Oke. Ini adalah ulama yang dirunut, yang dirujuk adalah mereka minhum. Tapi kenapa kok ini tidak dipakai Nah, apakah oleh mereka mereka? kurang ngopi namanya? Kapan diundang di Asnu terus untuk ngopi bersama. Berarti masalah juga ya mereka itu Iya. mengambil perkataan sebagian dan mengambil Iya. perkataan sebagiannya Iya, saja. betul, Itu ya yang disukai lecet oleh- lek ngaran. Nggih, nggih, nggih. Oke, oke. Jadi terakhir Yi, Hmm. ini pertanyaan Gen Z ya. Biasanya pertanyaan Gen Z itu aslinya maulid itu budaya apa sih enggak sih? Jadi maulid itu budaya. Ada yang mengatakan maulid itu budaya adat istiadat di suatu tempat dan itu bukan ibadah. Itu gimana jawabnya? Oke. Nah, ini perlu juga kita luruskan kepada anak-anak baru gede Gen Z itu. Tentang Maulid ini memang ada hubungan antara budaya dengan amal ibadah. Artinya kalau kita lihat di Maulid ada mauidho, ada sedekah, ada mencontoh bagaimana sirah Rasulullah, kemudian bacaan Al-Quran di sana. Ini tentu kan ibadah. Tetapi memang di berbagai daerah bentuknya berbeda-beda. Ada yang sedekah pakai gunungan, itu ya. Karena memang usume memang di situ begitu. Iya, seperti itu. Tapi sedekahnya sendiri kan tetap sunnah, Iya. kapanpun, bahkan ketika maulid itu. Cuma bentuknya yang beda-beda, tidak mungkin sama kan setiap Iya, daerah kan tidak betul. mungkin. Ekspresinya berbeda-beda. Yang Oke. terpenting adalah tidak sampai keluar dari syariat Rasulullah. Joget-jogetan. Nah, Ya, itu yang menjadi bahaya ketika adalah ikhtilaf bainal mar'ah wa rijal. ya. Itu juga perlu kita luruskan. Karena Bahwa kita itu sering nggak lihat boleh. di beredaran di FYP TikTok itu perayaan Maulid tapi joget-jogetan. Nah, itu. Ada harim-harim itu. Iya, itu enggak boleh Gus itu Gus. Hmm. Juga sama istrinya aja Gus. Nggih, iya, alhamdulillah ini mungkin sedikit tapi kita ada guyonnya tapi ini benar-benar singkat dan padat, ini mencerahkan kita semua tentang Maulid ini. Nah, terakhir ini mungkin ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat Asuter di seluruh Indonesia ini bahkan seluruh dunia ini. Baik. Monggo. Nggih, pesan saya bahwa kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh Rasulullah. Ekspresi kita bisa berbeda-beda. Tetapi bagaimana mahabbah kita harus kita bangun sehingga kita menjadi orang yang lembut hatinya seperti lembutnya Rasulullah, pemaaf hati kita seperti maafnya Rasulullah, bagaimana kita berakhlak kepada sesama baik yang Islam maupun non Muslim, baik yang minna maupun minhum, bahkan baik terhadap alam sekitar ini.
maka Rasulullah mencantumkan adalah Islam rahmatan lil alamin. Ini sebagaimana yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai Islam rahmatan lil alamin. Sehingga kita menjadi benar-benar manusia yang bisa mencontoh Rasulullah, menjadi umat Rasulullah yang kafatan, yang benar-benar sempurna sebagaimana Rasulullah menginginkan kita. Mungkin itu Gus. Oke. Alhamdulillah, amazing sekali penjelasan panjenengan. Ini semoga teman-teman sahabat-sahabat Transistor ini tercerahkan dan semoga ini podcastnya menjadi wasilah kebaikan buat panjenengan, Amin. pahala dan panjenengan, dan juga buat kita semuanya. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Komarudin Sama-sama MPTI, Gus. dan jangan kapok ke sini untuk Siap. datang. Dan terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kekurangan, kami juga minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.